Kalau aku makan pantangan asam lambung gak apa-apa selama aku yakin. Tapi kalau ragu pas kecemasan kamu pasti panas. Ditambah lagi kalau ada berita buruk tambah nyesek. Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Oke sahabat-sahabat, pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kedamaian, rezeki yang berlimpah, dan pertumbuhan dalam hal apapun yang semakin baik dan positif. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih untuk para subscriber setia yang akhirnya pada kali ini kanal YouTube ini sudah mencapai 100.000 lebih subscriber, dan ini saya dapat silver play button untuk rekan-rekan semua para subscriber setia. Terus yang kedua, saya akan memberitahukan kepada rekan-rekan semua bahwa stok buku Berdamai dengan Psikosomatis itu sudah ada kembali ya. Bisa dicek di Shopee, itu ada sahabat-sahabat. Terus selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat semua, baik di WhatsApp, TikTok maupun di Instagram, sahabat-sahabat. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tentunya seputar psikosomatik ya sahabat-sahabat. Nah, ini karena sedang musim lato-lato jadi terdengar suara lato-lato. Oke, pertanyaan yang pertama yang akan saya jawab ini dari Irma. Bang Arya, kenapa ya aku selalu dihantui rasa takut mati dan selalu takut kalau aku punya penyakit? Nah, ini adalah hal umum yang ditanyakan beberapa penderita kecemasan. Yang pertama dan perlu diketahui adalah bahwa rasa takut mati dan takut memiliki penyakit berat itu adalah salah satu ciri orang itu memiliki anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Nah, untuk kakak ini, pertanyaan ini tentunya ada beberapa hal yang perlu dilakukan mandiri juga gitu. Selain pengobatan ke dokter, psikolog ataupun hipnoterapi, salah satunya adalah EFT, olah nafas, afirmasi atau mendengarkan audioterapi. Nah, memang kadang mandiri itu memang kurang maksimal karena ibarat sebuah borok yang sudah membusuk itu harus disingkirkan dulu. Ibarat sebuah barang yang kotor, sampahnya harus dibuang dulu sebelum diprogram itu. Nah, biasanya dilakukan oleh seorang profesional, misal seperti psikolog atau hipnoterapis gitu. Jadi kalau yang mau melakukan sendiri ya silakan, bagus dilakukan. Semua juga wajib ketika mengalami kecemasan berlebih, tapi tidak semua sembuh dengan hanya olah nafas atau afirmasi atau dengan audioterapi saja. Terkadang butuh penanganan langsung bagi yang sudah kompleks gitu. Nah, itu ya kayak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rafanelli. Sensasi apa saja untuk kecemasan berlebihan atau anxiety Bang Arya? Sensasinya banyak. Contohnya jantung berdebar, keringat dingin, telapak kaki dingin, kadang darahnya tinggi ya walaupun tidak memiliki turunan darah tinggi, kadang kolesterol tinggi, terus yang mengakibatkan terkadang merasa tidak nyaman seperti kayak contoh begah di perut, kelayangan, kuping berdenging, leher tegang, badan pegal-pegal di seluruh tubuh berpindah-pindah, terus pandangan menjadi buram, terus sesak napas dan mengkhawatirkan nafas, memikirkan nafas terus itu. Nah, itu contoh-contohnya untuk pertanyaan dari Rafanelli. Nah, terus pertanyaan berikutnya. Nah, Mas, kalau nafas terasa berat, dada berat, oyong, tapi masih bawa sepeda motor ke IGD terus ngobrol dengan dokternya tiba-tiba baik lagi, itu apa ya? Nah, ini jadi merasa memiliki penyakit berat, dada terasa berat, ke IGD bawa motor sendiri tiba-tiba baik sendiri. Nah, itu yang disebut dengan anxiety disorder. Ini pertanyaan dari Halason gitu. Nah, itu ya, jadi itu ciri kecemasan berlebih dan banyak yang seperti itu. Biasanya ketika ada serangan panik tiba-tiba merasa takut, begitu lihat dokter sembuh gitu. Nah gitu kan. Terus selanjutnya
Selanjutnya, nah ini, Mas, saya ada asam lambung dan kecemasan. Apakah nyeri lengan kiri, leher, dan migrain juga karena asam lambung? Ketika kita memiliki asam lambung dengan keluhan-keluhan yang ada dan ditanyakan ini, itu persis seperti penderita atau klien-klien Mas Arya yang datang. Jadi mengalami ini juga. Jadi nyeri di lengan kiri ya, terus di leher, migrain, itu kadang kelayangan, sempoyan, saya mau pingsan atau terkadang seperti ada gempa. Itu juga ciri-ciri dari kecemasan berlebih. Itu ini dari pertanyaan dari Dewi Hartati. Terus selanjutnya, untuk skizofrenia bisa gak di hipnoterapi? Nah ini pertanyaan beberapa ada yang bertanya juga. Untuk skizofrenia bisa diterapi asalkan ketika diajak berdialog nyambung. Ya Kak ya, diajak berdialog nyambung dan juga dibantu obat dari psikiatri. Karena skizofrenia itu memang wajib dibantu obat psikiatri. Walaupun terkadang banyak yang hipnoterapi karena ingin berhenti obat, itu tidak disarankan gitu. Nah, ketika di terapi itu si terapis akan membantu merilis emosi dan masalah-masalah yang mungkin membuat dia skizofrenia, karena memang ada yang gen, ada yang tidak. Nah, yang tidak itu biasanya oleh satu masalah yang berat yang tidak terselesaikan gitu. Ini dari Hidayanti Rahayu, semoga membantu. Selanjutnya, nah ini pertanyaan kenapa? Mas, kenapa ya saya selalu sesak nafas, pusing, tidak enak di perut? Nah ini bertanya kepada Mas Arya dan Mas Arya tidak tahu ini diagnosanya apa awalnya. Jadi kita skip dulu. Kecuali memang punya asam lambung itu hal umum. Kalau memang diagnosa dokter asam lambung, tapi kalau bukan, Mas Arya tidak bisa memberi masukan gitu. Karena takutnya bukan dari asam lambung. Selanjutnya, nah ini nih, Kang Arya, kenapa saya sering kumat padahal udah lihat afirmasi? Kalau pusing masih sering kumat. Nah ini pertanyaan umum. Seperti yang Mas Arya katakan, tidak semua bisa tertangani dengan afirmasi. Tidak semua bisa tertangani hanya dengan olah nafas. Terkadang kita perlu bantuan seorang profesional. Gitu. Jadi ibarat sebuah borok, kita buang dulu yang busuk-busuknya gitu, agar nanti luka itu cepat kering Kak. Nah ini pertanyaan dari Sena Islamadina. Semoga membantu ya Kak ya. Selanjutnya, jadi mau olah nafas tiap hari, afirmasi tiap hari, yang namanya kecemasan itu tidak bisa hilang. Karena ketika orang tidak memiliki rasa cemas ya tentu akan berbahaya ya. Cemas itu adalah hal yang umum terjadi pada seseorang. Yang tidak umum itu yang sangat berlebihan gitu, yang overthinking tuh. Nah itu yang tidak umum, yang perlu dibantu. Nah ini pertanyaan yang sama seperti yang pertama. Mas, aku selalu ditakuti dengan kematian dan panik, terus selalu mimpi buruk serta cemas, mulut juga asam dan batuk, tenggorokan kayak ada duri, apa ini anxiety? Nah itu yang disebut asam lambung Kak. Anxiety itu kalau cemas, takut kematian itu baru anxiety. Tapi kalau sudah kerasa kayak ada duri di leher ya, itu gangguannya sudah gangguan asam lambung. Jadi seperti mengganjal di leher. Ini dari pertanyaan dari Agung. Mungkin satu kali lagi ya saya akan jawab. Nah ini, Kak, kalau aku makan pantangan asam lambung gak apa-apa selama aku yakin, tapi kalau ragu pas kecemasan kamu pasti panas, ditambah lagi kalau ada berita buruk tambah nyesek. Nah itu ciri kecemasan berlebih, maaf. Ketika orang memiliki kecemasan berlebih atau anxiety disorder itu, ketika mendengar berita buruk atau ada satu masalah yang tidak terselesaikan, itu biasanya asam lambungnya naik, dan itu hal yang umum. Solusinya adalah coba dibantu olah nafas ya, terus afirmasi, terus mungkin beberapa yang mandiri ada audio afirmasi atau audio terapi atau afirmasi EFT itu, ataupun bisa datang ke hipnoterapis. Ini Kak Wiwik Utami. Oke sahabat-sahabat, mungkin sekian ya
pertanyaan-pertanyaan dari sahabat yang bisa Mas Arya jawab. Selanjutnya Mas Arya akan memberikan beberapa hal penting untuk sahabat-sahabat yang tidak kunjung rilis kecemasannya. Perlu diketahui bahwa ketika kita sudah nyaman, tiba-tiba cemas lagi, tiba-tiba istilah kita tumbang lagi, itu ada beberapa faktor dan beberapa hal yang perlu dibenahi sahabat-sahabat. Pertama, yaitu bisa saja ketika ibu-ibu sedang datang bulan, itu hormonnya kacau, akhirnya membuat cemas, khawatir, tidak nyaman. Yang kedua, terpicu oleh satu masalah yang sedang dialami, itu ya ibu-ibu, bapak-bapak juga. Selanjutnya juga bisa dari makanan, walaupun pengaruhnya tidak sehebat ketika memiliki satu masalah atau trauma ya sahabat-sahabat. Kadang pemicunya jadi trauma, post trauma. Misal ketika merasa sakit di badan karena masuk angin, kepikirannya udah mau kumat lagi. Terus ketika flu berat, cemas lagi, nah itu post trauma. Itu bantu dirilis oleh seorang profesional ya. Sadari dulu bahwa itu memang pemicu-pemicunya. Selanjutnya, aktivitas yang diforsir tanpa memberi waktu untuk beristirahat dan santai sejenak, nah itu juga berpengaruh Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang sedang mengalami ini perlu sadari bahwa gangguan seperti ini bisa sembuh. Tapi untuk menghilangkan kecemasan itu satu hal yang mustahil, karena kecemasan itu bagian dari kehidupan. Nah ini kadang orang-orang, Mas nanti kalau hipnoterapi apa cemasnya hilang? Ya enggak, justru kalau cemasnya hilang kan menakutkan. Orang tidak memiliki cemas itu nanti akan berbuat semaunya sendiri. Nah itu sahabat-sahabat. Dan selanjutnya untuk sahabat-sahabat, terima kasih yang sudah sering menonton kanal YouTube Mas Arya. Mungkin Mas Arya juga tidak kedepannya tidak upload setiap hari juga, karena ketika upload setiap hari juga biasanya yang dibahas itu saja sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat bisa lihat video-video Mas Arya yang lampau itu masih sekitar tema psikosomatik. Jadi ketika dibahas setiap hari pun yang dibahas itu saja. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat tetap semangat untuk latihan, untuk bangkit, untuk sembuh, dan tidak ada satu hal apapun yang membahagiakan di dunia ini kecuali rasa syukur yang tanpa batas. Untuk sahabat-sahabat, setiap hari kita ucapkan syukur apapun atas hembusan nafas, atas rezeki yang datang pada kita, terus lagi atas cinta kasih dari orang-orang di sekitar dan lain sebagainya. Selanjutnya, permasalahan apapun yang sedang dialami sejatinya sudah seharusnya terjadi. Kerjakan apa yang perlu dikerjakan, fokuslah pada solusi, dan tidak perlu ambil hati atas setiap perkataan orang lain yang menjatuhkan, biar itu menjadi energi negatif untuk mereka. Kita tidak perlu mengambil hati gitu. Karena ketika kita mengambil hati, kita sama saja menjadi korban. Dan mulai sekarang lepaskan segala penghukuman diri yang merasa diri ini adalah korban atas orang lain, entah itu hubungan ya, rezeki dan lain sebagainya. Semua sudah seharusnya terjadi. Saya dengan cerita saya, rekan-rekan, dan cerita rekan-rekan semua, dan saya ucapkan salam bangkit untuk semua. Saya Surya, salam hormat saya, dan bye bye. Jangan lupa ingat hipnoterapi, ingat.